Selamat pagi. Yes. Alhamdulillah. Apa kabar anak sekalian? Alhamdulillah. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, kalian tetap semangat dengan selalu hadir di kelas. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu, marilah kita berdoa kepada ketua kelas. Silahkan membacakan doa, memimpin doa. Silahkan, Andra. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi Muhammadin Nabi. Salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, untuk memupuk rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dan pendukungmu. Baik, silakan duduk kembali. Nah, mudah-mudahan kita masuk ke dalam orang yang mencintai negara kita. Baik, anak-anak sekalian, masihkah kalian ingat pelajaran minggu kemarin? Masih. Apa itu? Memenuhi janji. Ya, memenuhi janji. Siapa yang mau menjelaskan tentang memenuhi janji? Ya, Dewi, silakan. Apa itu janji, Dewi? Janji adalah diibaratkan hutang yang harus dibayar. Ya, tepuk tangan untuk Dewi yang sudah. Nah, sekalian, hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang berpikir kritis dan mencintai iptek. Oke, baik anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita membaca apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini ada 5. Yang pertama apa? Peserta didik dapat menganalisis ayat 190, 191 dan Quran ayat 33 dan hadis tentang berpikir kritis. Yang kedua, nah untuk hari ini kita fokus kepada 2 tujuan pembelajaran ini, yaitu apa? Kita menganalisis Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dan peserta didik dapat membaca. Nah, kita membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Baiklah, kita langsung ke materi, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Anak-anak sekalian, silahkan dengarkan. Bapak mau membacakan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Bisa didengar anak sekalian? Nah, begitulah cara membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Nah, ini adalah arti dari Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Bunyinya, silahkan. Ada yang bersedia membaca? Ya, Andra. Silahkan, Andra. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran surat Ali Imran Surat ketiga ayat 190, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia,
Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya, terima kasih Andra yang sudah membacakan arti Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Nah, kita hari ini fokus untuk Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Untuk materi Quran surat Ar-Rahman pada pertemuan yang akan datang. Baik, anakku sekalian, coba sebelum kita belajar, gambar pertamanya apa? Gambar apa ini? Astronot yang berada di mana kira-kira ini? Di ruang angkasa. Kenapa bisa sampai ke sana? Dengan apa kira-kira? Pikir. Ilmu dan teknologi. Nah, bisa sampai ke sana tentu mempunyai ilmu. Nah, gambar yang kedua, ini apa ini anak sekalian? Nah, gambar yang ketiga, dari apa ini kira-kira kan? Laut. Daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, sudah berapa persen yang dimanfaatkan? Sudah banyak. Sudahkah dimaksimalkan? Belum. Akankah sumber daya ini habis? Ya. Bisa habis kalau tidak dijaga dan dirawat. Dari penampilan ini, Bapak mau membagi kelompok kalian yang sudah Bapak bagi kemarin kelompoknya. Ini Bapak sudah siapkan LKPD. Nanti silakan kalian kerjakan secara kelompok. Duduk per kelompok. Nah, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pada kelompok 1 silakan ambil LKPD-nya. Mula. Kelompok 2, Andra. Andra kelompok 3, Pak. Ada kelompok 3, kelompok 3, Ayah, Mulan. Kelompok 3, Andra ya? Ya, Andra. Silahkan ketua kelompoknya untuk duduk per kelompok. Nah, silahkan. Baik sekalian, sudah selesai? Kayaknya kalian masih ada yang lesu. Baiklah, anak sekalian, kita ice breaking dulu. Semuanya coba berdiri dan lihat ke layar. Ya, kita sama-sama ice breaking. Itu baik anak sekalian, terima kasih sudah semangat mengikuti ice breaking. Silakan kelompok 1 untuk dapat ke depan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 sebagai turunnya ayat tersebut. At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Dijawab, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya." Kemudian, mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan bagaimana halnya dengan Isa. Dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya, mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Mintalah dari Tuhanmu agar bukit Safa itu jadi emas untuk kami." Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini. Quran Surat Ali Imran mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya. Hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang-bintang, bulan, dan matahari serta Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran surah ketiga
ayat 190 sampai 191. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard subhanaka fatina azabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan untuk presentasi kami, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar dan akan abadi hingga hari kiamat. Al-Quran mencakup banyak keajaiban dan memotivasi umatnya untuk berpikir kritis, untuk merenung penciptaan alam semesta. Baiklah, sekian materi singkat dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan untuk dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Tiara. Isi kandungan surat Al-Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 dan hadis terkait diantaranya. Yang pertama, penciptaan alam semesta dan silih bergantinya siang dan malam, pusaran angin, keteraturan lintas benda-benda langit dan bumi dengan segala isinya. Semua itu, kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek harus semakin menumbuhkan kedekatan takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya semakin banyak ilmu yang dimiliki seseorang, hidupnya harus semakin baik dan benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk semua nikmat yang Peran sebagai khalifah diamanahkan kepada manusia karena faktor berpikir juga. Karena kemampuan berpikirlah ilmu pengetahuan dan teknologi akan diserap, didapat dan ditemukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa sadaqallahul azim. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa neraka. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok yang terakhir, kelompok 3 silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu yang ketiga. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang manfaat berpikir kritis yang akan dijelaskan oleh Alipah dan Ranti. Kepada Alipah dan Ranti saya persilahkan. Manfaat berpikir kritis. Adapun manfaat berpikir kritis diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. 3. Dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengembangkan iptek. 4. Menemukan jawaban dari materi penciptaan alam melalui penelitian. Semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. Yang ketujuh, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Ikan muter-muter, see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang sudah kalian diskusikan, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi ini? Silakan Dewi. Iya, bagus. Silakan. Kesimpulan pelajaran hari ini, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan akan abadi hingga hari kiamat. Hikmah di balik setiap peristiwa, hal ini dapat mendorong pemikiran kritis dalam memahami dan menggali makna dari ajaran-ajaran agama.
Dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 20, Allah berfirman, dan bagaimana mereka tidak berpikir terhadap makhluk-makhluk langit dan bumi, mengajak manusia untuk memikirkan penciptaan alam semesta dan melahirkan refleksi yang mendalam mengenai kebesaran Allah. Ayat-ayat tersebut mengajarkan umat Islam untuk tidak hanya mengikuti apa yang diterima secara buta, tetapi juga untuk merenung, mempertanyakan, dan mencari pemahaman yang lebih dalam. Dengan memperkaya diri melalui pemikiran kritis yang didasari oleh ajaran Al-Quran, umat Islam diharapkan dapat mengembangkan kecerdasan mereka, meraih pemahaman yang lebih utuh, dan menemukan jalan untuk kebenaran yang mendalam. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Dewi yang sudah mengumpulkan materi pada siang hari ini. Kalau ada yang mengatakan langit, bumi, matahari, bintang dan sebagainya itu terjadi dengan sendirinya, kamu percaya atau tidak? Tidak. Pasti kita yakin ada yang menciptakan. Betapa maha besarnya Allah. Bisa dimengerti anak sekalian? Bisa. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah? Sudah. Baik anak sekalian, waktunya sudah habis. Kita tutup dengan kesimpulan. Ya, kesimpulannya apa tadi? Menggunakan akal dan pemikiran yang matang. Coba anak sekalian, sebelum kita tutup, Bapak mau mengadakan refleksi pada materi ini. Nah, ini adalah refleksi diri. Coba, pertanyaan pertama. Nah, apakah materi yang telah kamu pelajari pada hari ini menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa? Ya. Apakah kegiatan pembelajaran ini dapat bahan untuk mentadaburi alam raya ini? Ya. Yang ketiga, apakah kegiatan dalam bab ini dapat menggairahkan kalian untuk semangat mencintai ibadah? Ya. Yang keempat, apakah kamu dapat mengambil manfaat setelah mempelajari bab ini? Iya. Apakah materi dalam bab ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Nah, sekalian, pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan surat Al-Asr ya. 1, 2, 3. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu. Marilah kita alhamdulillah. Bapak akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.